Ada pesan yang masuk melalui ponsel kita di WhatsApp. Ada yang bertanya tentang hukum apakah boleh kita mengqadha sholat sunnah, terutama qobliyah fajar. Maka tentunya para pemirsa rahimakumullah ajmain, mengqadha sholat sunnah itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, dan juga termasuk mengqadha sebelum fajar. Hal ini sebagaimana pernah disabdakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana ketika itu Abu Hurairah berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu perjalanan gitu ya. Kemudian Abu Hurairah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beristirahat di suatu tempat, dan akhirnya rombongan itu terlalaikan untuk menunaikan sholat wajib subuh, sholat fajar. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun, Rasulullah berkata, "Liyakhud kulla ra'sin rahilatihi, fa inna hadza manzilun hadarana fihi syaitan." Nabi menyeru kepada Abu Hurairah dan juga para sahabat yang hadir waktu itu agar setiap orang memegang tali ontaknya. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna hadza manzilun," karena sesungguhnya tempat ini hadarana fihi syaitan, telah hadir kepada kita syaitan-syaitan yang terkutuk. Maka setelah itu Rasulullah meminta kepada para sahabat air lalu Rasulullah berwudu dan melaksanakan sholat qobliyah fajar. Setelah usai menunggu iqamah, setelah diqamatkan maka Rasulullah melaksanakan sholat subuh yang tertinggal tadi secara berjamaah dengan para sahabat lainnya. Dan tentunya hadis ini masyhur di kalangan para ulama. Juga banyak hadis-hadis yang serupa, seperti hadis Imran bin Husain yang serupa dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Dan juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu pernah melihat seorang laki-laki yang sholat setelah fajar, setelah sholat subuh dia sholat bangkit. Maka Rasulullah menghampirinya dan mengatakan, sesungguhnya sholat subuh itu 2 rakaat. Maka pemuda itu menyampaikan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku tadi terlambat tidak mengerjakan qobliyah fajar, maka aku mengerjakan sekarang ya Rasulullah. Maka Rasulullah terdiam. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini jawaban Rasulullah bahwa Rasulullah setuju perbuatan itu. Jadi memang tentang hadis yang menjelaskan barang siapa yang terlewat 2 rakaat fajar sebelumnya, hendaklah mereka mengerjakan setelah terbit fajar atau mengqadhanya setelahnya. Tapi perkataan para ulama yang menunjukkan kerjakanlah setelah terbit fajar ini adalah bukan ungkapan yang mutlak, tapi hanya umum. Karena memang ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga yang menuturkan bahwa Rasulullah itu bersabda, "Malam yusalli rakaatal fajr fal yusallihi ma ba'da ma tatlu asy-syams." Barang siapa yang tertinggal belum melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah terbit matahari. Nah, ini ungkapan umum, setelah terbit matahari. Sebagaimana hadis Qais bin Amr mengerjakan seusai sholat subuhnya, artinya belum waktu terbitnya fajar, sudah melaksanakan qadhanya. Rasulullah terdiam. Jadi ungkapan ini atau hadis Qais bin Amr tidak bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang mengatakan apabila tertinggal maka kerjakanlah setelah terbit fajar. Ini hanya ungkapan mutlak kata para ulama. Maka dalam hal ini kita diperbolehkan mengqadha sholat sunnah kita, baik qobliyah fajar atau ba'diyah zuhur,
qobliyah, asar, kita diperbolehkan ya dalam niat qadha ya, qobliyah atau ba'diyah, terutama pada fajar ini ya, sebelum fajar, karena memang keutamanya besar ya, sebelum fajar atau 2 rakaat sebelum fajar ini